Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan bahas soal yang ini. Jadi, langsung aja kita tulis ya bagian diketahui sama ditanyakan sambil kita baca soalnya. Jadi, ada benda A bermassa M. Oke, berarti pertama diketahui nih massa benda A-nya adalah M. MA itu sama dengan M. Terus selanjutnya bergerak lurus ke kanan dengan kecepatan V. Berarti VA-nya itu adalah V, arahnya ke kanan. Oke, terus lagi menumbuk sentral lurus benda B bermassa 2M. Oke, berarti massa benda B-nya adalah 2M. Oke, yang semula dalam keadaan diam. Berarti kecepatan B mula-mula itu adalah 0 ya, karena kan dia mulanya diam. Jika tumbukan bersifat lenting sempurna, nah di sini ada kata-kata lenting sempurna nih. Kalau lenting sempurna itu koefisien restitusinya harus sama dengan 1. Oke, selanjutnya, maka besar dan arah kecepatan benda A dan benda B sesaat setelah tumbukan. Oke, berarti yang ditanyainnya adalah VA aksen dan VB aksen ya. Jadi untuk setelahnya tuh kita ganti pakai tanda aksen, VA aksen dan VB aksen yang kita cari itu. Oke, untuk ngerjain soal ini sebenarnya kita cukup pakai dua rumus, yaitu hukum kekekalan momentum sama rumus dari koefisien restitusi. Oke, sebelumnya kita ilustrasiin dulu ya. Jadi apa sih yang terjadi gitu pada si bendanya? Pertama ada benda A di sini. Terus ada benda B. Dia benda B rada sedikit gede ya, karena kan 2 kali M tuh. Nah, benda A itu geraknya mula-mula ke kanan dengan kecepatan V. Kayak gitu. B itu dia mula-mula dalam keadaan diam. Lalu keadaan setelah tumbukan gimana? Nah, kita belum tahu. Kita harus cari nih di sini. Pertama, kita akan tinjau dulu pakai yang hukum kekekalan momentum ya. Pertama, kita pakai hukum kekekalan momentum. Nah, di sini ada kata-kata kekal tuh, berarti momentum sebelum tumbukan, total dari momentum sebelum tumbukan, itu tuh harus sama dengan total momentum dari sesudah tumbukan. Nah, sebelum tumbukan, A sama B kan bakal punya momentum masing-masing tuh. Berarti kita tulis PA ditambah dengan PB. Kalau yang sesudahnya, kita pakai tanda aksen nih. Jadi PA aksen tambah PB aksen. Oke, momentum tuh rumusnya adalah M kali V atau massa dikali kecepatan. Jadi MA dikali VA ditambah dengan MB dikali VB. Oke, ini kurang sebelah kiri ya. Ntar dulu. Biar rapih gitu ya. Jadi ini MA dikali VA ditambah dengan MB dikali VB sama dengan ini yang PA aksen juga sama nih. Berarti MA kali VA aksen ditambah dengan MB kali VB aksen. Nah, kenapa nih MA nggak pakai aksen? Karena masanya tuh kan nggak akan berubah ya. Contohnya nih mobil sama motor dia tubrukan tuh. Nggak mungkin kan mobilnya jadi tiba-tiba gede gitu atau motornya jadi tiba-tiba gede. Pasti akan tetap motor dan tetap mobil gitu. Yang beda itu dia kecepatannya doang. Oke, sekarang kita tinggal masukin nilai-nilainya. MA adalah M, VA adalah V, terus MB-nya adalah 2M, tapi VB-nya adalah 0. Sama dengan ini M dikali VA aksen, berarti ya ditambah dengan MB-nya itu adalah 2M dikali VB aksen. Oke, yang sebelah sini 2M kali 0 hasilnya 0 ya, berarti boleh kita abaikan aja. Berarti ruas kiri hasilnya M dikali V, ruas kanan tinggal M kali VA aksen, ditambah dengan 2M kali VB aksen. Nah, ini boleh banget nih kedua ruas kita bagi dengan yang namanya M ya, karena ada M-nya nih di kedua ruas. Berarti ini M-nya boleh dicoret, M di sini coret juga, M di sini coret juga. Berarti V-nya bakal sama dengan VA aksen ditambah dengan 2 VB aksen. Nah, ini kita tulis persamaan 1. Sebelumnya kita juga harus ini sih, definisiin dulu arahnya gitu ya. Kita misalin dulu ke kanan, itu tuh dia bakalan positif, dan kalau yang ke kiri, dia tuh bakal bernilai negatif ya. Tadi udah benar nih, VA-nya kita gunain yang positif gitu, karena arahnya ke kanan. Oke, ini yang pertama nih, yang dari hukum kekekalan momentum. Sekarang yang kedua, itu kita akan tinjau dari sisi koefisien restitusi. Koefisien restitusi. Restitusi. Nah, koefisien restitusi itu tuh rumusnya adalah E sama dengan min
dari VB aksen dikurangi dengan VA aksen dibagi dengan VB dikurangi dengan VA. Sekarang kita tinggal masukin nilai-nilainya. Koefisien restitusi kan udah ada ya satu nilainya karena tumbukannya lenting sempurna. Terus min, VB aksen sama VA aksen kita gak tahu, jadi kita tulis ulang aja. Terus VB-nya tadi itu adalah 0 dan VA-nya adalah V. Berarti 0 dikurangi dengan V. Oke, sekarang kita tinggal selesaiin sedikit nih. Berarti 1 sama dengan min VB aksen dikurangi dengan VA aksen. 0 dikurangi dengan V berarti kan jadi min V ya. Min V. Nah, ini kan min dibagi min nih. Min dibagi dengan min. Berarti nanti bakal jadi plus kan. Berarti 1 sama dengan VB aksen dikurangi VA aksen dibagi dengan V. Terus V di ruas kanan boleh banget pindah ke ruas sebelah kiri. Jadi V itu bakal sama dengan VB aksen dikurangi dengan VA aksen. Ini kita tulis sebagai persamaan yang kedua. Terus selanjutnya, langkah yang keempat, kita akan eliminasi dulu. Langkah yang keempat, kita akan eliminasi persamaan 1 dan persamaan yang kedua. Oke, persamaan 1 kan ini ya, V sama dengan VA aksen ditambah dengan 2 VB aksen tuh. Sedangkan persamaan kedua adalah V sama dengan VB aksen dikurangi dengan VA aksen. VA aksen. Nah, ini bisa kita jumlah atau kurang nih, tergantung. Kalau misalnya kita tambah, berarti nanti VA aksennya bakal habis nih. Ya, kalau misalnya dikurangi nanti VA aksennya nggak habis, jadi ditambah gitu. Oke, V ditambah dengan V, jadi kita selesaiin sebelah sini, V ditambah dengan V, hasilnya adalah 2V, berarti 2V, terus bagian VA aksen, kita lihat VA aksen ditambah dengan min VA aksen, berarti kan 0 ya, habis. Terus sisanya berarti tinggal 2VB aksen ditambah dengan VB aksen. Berarti 2V sama dengan 2VB aksen tambah VB aksen jadi 3VB aksen. Terus kita kan pengen tahu VB aksen tuh, 3-nya pindah ruas ke kiri nih. Jadi 2/3V sama dengan VB aksen. Makanya VB aksennya bakal sama dengan 2/3V. Arahnya kemana nih? Arahnya itu adalah ke kanan. Kenapa ke kanan? Karena positif. Kalau positif kan tadi udah kita misalin nih, positif itu kanan ya. Nah, ini dia positif hasilnya, berarti arahnya ke kanan VB aksen tuh. Oke, ada gak nih di pilihan jawaban? 2/3V ke kanan untuk PB-nya. 2/3V ke kanan. Ini ya, ini sama ini yang benar nih. Sekarang kita tinggal tinjau apakah dia tuh arahnya ke kanan atau ke kiri untuk si mobil benda A ya. Oke, nomor 5 nih berarti langkah yang kelima. Kita akan cari yang namanya VA. Ini bebas sih, mau dari persamaan mana. Dari persamaan 1 atau 2, bebas. Kita dari persamaan 2 aja ya, yang dekat nih ini. Yaitu V sama dengan VB aksen dikurangi dengan VA aksen. Ini tuh kita cari VA aksen ya, sorry nih. Oke, V-nya kita tulis V. VB aksen itu adalah 2/3V. Dikurangi dengan VA aksen. 2/3V-nya pindah ke kiri, jadi V dikurangi 2/3V sama dengan min VA aksen. Terus ini kita samain dulu penyebutnya. Di sini kan V itu boleh ditulis jadi 3/3 ya. 3 dibagi 3 kan 1 tuh. 1 dikali V adalah V. Sekarang karena penyebutnya udah sama, berarti 3 dikurangi 2. Hasilnya adalah 1. Berarti 1/3V sama dengan min VA aksen. Nah, ada tanda negatif nih. Berarti ini kalau negatifnya pindahin jadi min 1/3V sama dengan VA aksen. Berarti VA aksen adalah min 1/3V. Atau kalau minnya boleh diilangin juga boleh sebenarnya. Jadi 1/3V tapi arahnya berarti ke kiri gitu. Karena bernilai negatif. Oke, berarti VA aksen 1/3V ke kiri ya. Berarti yang D nih yang pilihan jawaban yang benar. Kalau yang C ke kanan dia salah ya. Berarti jawaban yang benar adalah yang D. Benda A dia 1/3V ke kiri dan benda B adalah 2/3V ke kanan. Kayak gitu. Makasih banyak udah mau menonton. Semoga videonya bisa membantu.